Baru-baru ini Ting membahas soal tapra. Apakah kamu sudah nonton videonya? Dari sana, kita bisa simpulkan bagaimana hampir semua orang setuju kalau punya rumah itu adalah keharusan. Mindset itu bahkan sudah ada dari generasi boomer dan sebelum-sebelumnya. Kamu juga pasti pernah mengalaminya sendiri. Ada momennya di mana orang tua menasihati kamu untuk pentingkan beli rumah dulu daripada aset yang lain. Minimal punya satu lah. Kalau bisa lebih, ya lebih bagus. Toh itu investasi yang menguntungkan. Mindset soal punya rumah tidak hanya menjebak kita di Indonesia. Negara barat juga mengalaminya. Dan itu bisa terlihat dari adanya konsep American Dream yang salah satu bentuk nyatanya ya punya properti di negeri Paman Sam. Desakan untuk punya rumah bahkan turut menjadi perhatian pemerintah. Buktinya, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia sampai mengadakan kuliah umum tersendiri dengan campaign generasi milenial harus punya mindset untuk beli rumah. Kebanyakan orang lebih percaya kalau beli rumah utamanya adalah untuk investasi, karena pasti untung banyak saat dijual lagi. Mindset ini membuat banyak orang akhirnya maksa membeli rumah, padahal mereka belum melakukan perhitungan matang. Dipikirnya, toh bisa disewakan supaya balik modal. Toh bisa dijual lagi ketika sudah tidak kuat bayar cicilan KPR-nya. Memang betul, tren menunjukkan harga rumah naik terus. Meski begitu, apa bijak buru-buru beli rumah tanpa perhitungan matang? Sadarkah kamu, rumah merupakan salah satu pembelian aset pribadi terbesar yang akan kamu lakukan selama hidup. Kamu tidak mau dong kalau rumah impian yang dibeli terburu-buru malah menjadi penyebab utama penderitaan finansialmu? Di Ting, kami memandang rumah dari dua sisi, yakni sebagai aset konsumtif dan aset produktif. Sebagai aset konsumtif, rumah menjadi sarana manusia untuk memenuhi kebutuhan primernya. Sederhananya, kita mengkonsumsi rumah tersebut dengan tinggal di dalamnya selama mungkin. Sementara itu, contoh rumah sebagai aset produktif adalah ketika kita membeli rumah untuk disewakan kembali. Rumah itu memproduksi penghasilan untuk kita. Dalam video kali ini, Ting lebih fokus pada rumah sebagai aset konsumtif ya. Saat kamu mau KPR rumah untuk ditinggali sendiri, ada beberapa hal yang perlu dipikirkan dengan sangat matang dan rasional. Sebab, ini bukan soal mampu bayar DP atau cicilannya saja. Perlu kamu ingat juga, kita punya opsi lain dalam urusan tempat tinggal. Tidak harus KPR, kita juga bisa sewa dulu kok. Sekaranglah waktunya kita masuk ke perdebatan besarnya. Manakah yang harus kita pilih? Sewa atau KPR rumah? Melalui video ini, Ting akan membantu kamu merenungkan lebih dalam pilihan mana yang lebih cocok untukmu. Ada sejumlah aspek yang perlu kamu ketahui agar bisa memahami kelebihan dan kekurangan antara sewa dan KPR rumah. Beberapa aspek utamanya adalah 1. Aspek non-finansial yang membahas segi perbedaan karakteristik. 2. Aspek finansial yang membahas segi perbedaan biaya yang dibutuhkan. Pertama, kita bicarakan dulu perbedaan signifikan antara keduanya. Sewa rumah itu sifatnya fleksibel. Kamu hanya terikat selama masa sewa. Setelahnya, kamu bebas mau pindah kemana saja. Sebelum masa sewa habis, kamu pun tetap bisa pindah, asal rela uang sewanya hangus. Begitupun dari sisi pemilik rumah. Dia bisa tiba-tiba memintamu pindah, jika rumahnya mau dipakai. Menyewa rumah artinya, kewajibanmu lebih kecil karena menyangkut tanggung jawab sepanjang kamu tinggal di dalamnya saja. Hal-hal besar seperti perbaikan, renovasi, dan bayar pajak rumah masih menjadi tanggung jawab si pemilik rumah. Pengeluaran saat menyewa rumah juga termasuk lebih gampang diprediksi. Biaya utamanya hanya uang sewa dan uang deposit. Selanjutnya ada pengeluaran bulanan, seperti iuran keamanan dan kebersihan, serta tagihan air dan listrik. Bicara soal harga, tentu tetap ada kenaikan yang terjadi. Ada yang setahun sekali, 2 tahun sekali, dan seterusnya
Semua tergantung pemilik rumah. Nilai umumnya mengikuti laju inflasi, yaitu kisaran 4-6% per tahun. Sekarang kita bicara perihal membeli rumah. Tentu dengan punya rumah, ada kejelasan status kepemilikan dan stabilitas. Kamu punya aset berupa tempat tinggal di daerah itu untuk selamanya. Tapi jangan lupa, kalau kita memilih KPR, rumah itu sebenarnya masih hak milik bank sampai dengan kita melunasinya loh. Selanjutnya, sebagai konsekuensi, kepemilikan rumah membuat tanggung jawabmu lebih besar. Semua perawatan, perbaikan, dan renovasi sudah pasti harus kamu yang bayar. Sama juga halnya dengan biaya tak terduga. Seketika ada kerusakan, bencana alam, ataupun musibah, kamu harus mengeluarkan biaya yang tiba-tiba muncul itu. Kita pun pastinya tidak bisa mungkiri bahwa skema KPR erat juga kaitannya dengan bunga yang tinggi. Belum lagi memperhitungkan soal floating rate. Rasanya bikin pusing. Sekarang mari kita bicara perbandingan biaya yang dikeluarkan. Ketika memilih sewa rumah, biaya utama yang kita keluarkan adalah sebagai berikut: deposit dan biaya sewa yang dibayarkan di awal, tagihan air dan listrik, serta iuran pemeliharaan lingkungan yang menjadi pengeluaran bulanan. Biaya beli perabotan yang bisa jadi tidak ada jika kamu menyewa rumah full furnished atau apartemen yang all-in misalnya. Biaya perawatan harian dan perbaikan hal-hal kecil seperti cuci AC, keran bocor, pintu seret, bohlam putus, dan lainnya. Sementara itu, inilah biaya yang dikeluarkan untuk KPR rumah. Di sini terlihat biaya utama yang perlu kita bayar di awal. Ada uang muka, yang idealnya semakin besar semakin baik. Kemudian ada pajak bumi dan bangunan, biaya akte jual beli, biaya balik nama, dan notaris. Ketahuilah bahwa kamu perlu menyiapkan tambahan dana sekitar 6-8% dari harga beli rumahnya untuk perintilan-perintilan ini. Jika PPN rumah sudah tidak lagi gratis, itu tandanya kamu bahkan perlu menyiapkan biaya tambahan sampai 11% lagi. Berikutnya, kamu pasti mau rasa aman kan di dalam rumah yang kamu miliki? Makanya, tambahan asuransi itu penting saat membeli rumah. Misalnya, asuransi kebakaran, kerampokan, dan kebanjiran. Selanjutnya, kamu tentu akan mengisi rumah dengan berbagai furniture, alat elektronik, dan perabotan. Di sini, jelas akan ada pengeluaran lagi yang ternyata bisa setara dengan 30-50% harga rumah kamu loh. Biaya utilitas dan iuran pemeliharaan lingkungan tentu juga ada dalam pilihan membeli rumah. Yang berbeda dari sewa rumah adalah adanya biaya perbaikan dan renovasi yang jelas harus dikorek dari rekeningmu sendiri. Ketika tiba saatnya memilih, ini adalah beberapa hal yang bisa kamu jadikan acuan. Kamu dengan gaya hidup yang kerap berpindah-pindah, jelas lebih cocok menyewa. Begitu pula jika kamu orang yang fleksibel, yang tidak bermasalah menerima keadaan rumah apa adanya dari si pemilik. Opsi sewa juga cocok jika kamu masih berada di fase dewasa awal, yaitu masih lajang atau pasangan tanpa anak. Terakhir, opsi sewa tentu sangat tepat bagi kamu yang punya dana awal yang masih terbatas, yang hanya cukup untuk membayar sewa dan depositnya. Lalu, bagaimana dengan beli rumah? Beli rumah sebaiknya dipilih jika mentalmu sudah siap untuk berkomitmen betah tinggal di satu tempat dalam waktu lama dan bersedia tergabung dalam komunitas warganya. Jika akhirnya tempat kerjamu pindah jauh dari rumah pun, kamu harus siap dengan tambahan biaya commuting dan pengorbanan lebih dari segi waktu maupun energi. Opsi beli juga cocok bagi kamu yang mengutamakan personalisasi, yang ingin desain dan dekorasi rumah sesuai dengan preferensi sendiri. Beli rumah lebih baik untuk kamu yang sudah berada di fase berumah tangga dan berencana memiliki anak.
Sebab kestabilan tempat tinggal menjamin rasa aman dan tenang bagi keluarga. Tentu, KPR juga jadi pilihan bijak kalau kamu sudah memiliki dana lebih besar di awal yang cukup untuk membayar DP dan biaya lainnya, serta skor kreditmu terbukti baik. Aspek rasional, psikologis, dan gaya hidup sudah kita kupas. Sekarang, waktunya bicara aspek realistis yang juga tak kalah penting dalam menentukan pilihan secara lebih bijak. Aspek realistis sangat krusial karena berbicara soal perhitungan biaya yang juga menyangkut kemampuan nilai dan tempo membayar yang bisa kamu tanggung. Dalam menghitung itu semua, jangan sampai kamu melupakan adanya inflasi, kenaikan suku bunga, serta warisan cicilan, terutama untuk yang memilih KPR. Hal paling krusial sebelum memilih KPR adalah memahami jenis suku bunganya. Ada yang namanya fixed rate, dan ada juga floating rate. Fixed rate cukup straightforward, yaitu nilai bunganya tetap sampai akhir masa kredit. Ada juga capped atau fixed berjenjang yang sekarang semakin sering ditawarkan. Di sini, nilai bunga tetap tadi akan naik secara bertahap setiap beberapa tahun sekali. Bagaimana dengan floating rate? Dalam floating rate, besarnya suku bunga pinjaman berubah-ubah, tergantung suku bunga acuan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia atau BI. Jika suku bunga BI naik, ya tentunya cicilan KPR ikut naik juga. Selain itu, kita juga harus memastikan berapa lama jangka waktu KPR yang akan kita pilih. Sebab, selisih beberapa tahun saja ternyata menyebabkan perbedaan jumlah pinjaman yang signifikan loh. Sebelum kita lanjut ke simulasi hitungan, perlu dipahami dulu juga jika skema KPR itu memakai konsep anuitas yang memastikan total cicilan KPR per bulannya bernilai tetap. Di sini, sebenarnya ada dua komponen dalam cicilan tersebut, yaitu pokok utang rumah dan bunga pinjaman. Konsep anuitas menjadikan cicilan KPR di awal lebih banyak untuk membayar porsi bunga dibandingkan pokok. Mendekati masa akhir kredit, barulah keadaan berbalik. Ketika punya uang lebih, ada kalanya kita ingin melunasi KPR lebih cepat. Masalahnya, dengan anuitas ini, biaya pelunasan ternyata malah lebih mahal karena sisa porsi utang pokok sebenarnya masih besar. Mungkin analoginya seperti semangkuk bakmi. Topping bakmi berupa daging dan sayur adalah porsi bunga, sementara mie-nya itu sendiri adalah porsi pokok. Di fase awal bayar cicilan, porsi yang lebih banyak atau tebal adalah toppingnya. Mendekati fase akhir cicilan, barulah porsi mie-nya yang lebih banyak. Kini saatnya kita mulai simulasi perhitungannya. Mari kita coba menghitung dengan contoh dari iklan rumah tipe 60 di BSD yang dijual seharga 1,25 miliar rupiah. Jika ingin KPR, kita harus paham kalau selain besaran bunga, ada jangka waktu atau tenor KPR yang juga akan berpengaruh besar. Kita asumsikan kamu bisa membayar DP sebesar 20%, yaitu 250 juta rupiah. Lalu, sisa 1 miliarnya akan dibayarkan menggunakan skema KPR. Sekarang kita bandingkan dua opsi tenor. Pertama, tenornya 10 tahun dengan bunga 8,5%. Kedua, tenornya 15 tahun dengan bunga 11%. Agar lebih sederhana, kita asumsikan bunganya flat ya. Dalam opsi tenor 10 tahun, cicilan per bulan menjadi sekitar 12 juta rupiah per bulan atau setara 148 juta rupiah per tahun. Sementara itu, dalam opsi tenor 15 tahun, cicilan per bulannya sekitar 11 juta atau setara 136 juta rupiah per tahun. Kalau dilihat sekilas, cicilan dalam opsi tenor 15 tahun memang terasa lebih kecil ya. Meski begitu, jangan langsung terkecoh. Sebab, uang yang dikeluarkan untuk porsi bunga di opsi 10 tahun kurang lebih 700 juta rupiah. Sedangkan di opsi 15 tahun, total porsi bunga mencapai 1,2 miliar rupiah. Hanya beda 5 tahun saja, ternyata bisa tekor hingga lebih dari setengah miliar. Sekarang bagaimana kalau kita bandingkan dengan menyewa rumah yang sama? Untuk rumah di BSD tadi,
Harga sewanya berkisar di 50 juta rupiah per tahun atau sekitar 4% dari harga jualnya. Nah, sekarang saatnya kita bandingkan biayanya. Supaya fair, kita asumsikan biaya sewa naik 5% per tahunnya. Pada grafik cash out di layar, kita bisa melihat perbedaan antara pengeluaran KPR dengan pengeluaran sewa secara keseluruhan dari tahun ke tahunnya. Adanya pembayaran DP di awal untuk opsi KPR membuat selisih antara keduanya terlihat sangat jauh pada tahun pertama. Di tahun pertama, kita yang memilih KPR harus keluar biaya hampir 400 juta rupiah. Baru kemudian flat sekitar 148 juta rupiah per tahun sampai akhir masa KPR. Apabila kita jumlahkan, total biaya untuk melunasi KPR rumah tersebut mencapai 1,7 miliar rupiah. Sedangkan pada opsi menyewa, kenaikan biaya tetap ada sebagaimana kami pernah jelaskan sebelumnya. Namun demikian, kenaikan itu tidak terlalu signifikan, sehingga katakanlah dalam 10 tahun, kita hanya mengeluarkan biaya sewa sekitar 630 juta rupiah saja. Kira-kira, seperti inilah tampak selisih biaya antara KPR dengan sewa rumah yang kamu keluarkan dalam 10 tahun. Sekarang, mari kita lihat nilai selisih tersebut dan coba kita simulasikan seandainya kita disiplin menginvestasikannya setiap tahun. Di tahun pertama, ada modal awal sekitar 348 jutaan rupiah yang kita dapatkan dari selisih DP plus cicilan KPR terhadap biaya sewa. Tahun kedua, kita punya sekitar 96 jutaan rupiah untuk diinvestasikan. Di tahun ketiga, ada 93 jutaan rupiah. Begitu seterusnya hingga tahun ke-10 sesuai dengan tabel di hadapan kamu. Jika bisa konsisten pada CAGR 25% per tahun, di akhir tahun ke-10, investasi kita akan mencapai 4,8 miliar loh. Angka yang diinvestasikan bisa kamu lihat secara detail pada tabel berikut ini. Sangat jelas, dengan framework investasi yang tepat, pasar modal bisa memberi kita kesempatan untuk melipat gandakan kekayaan dengan signifikan. Sebagai sebuah simpulan, ada 5 pertimbangan yang harus dipikirkan sematang mungkin untuk bijak memilih antara sewa atau KPR rumah. KPR rumah mungkin terasa cocok bagi orang yang kurang disiplin dalam menabung. Sebab skemanya membuat kamu dipaksa untuk menabung nyicil KPR setiap bulannya. Meski begitu, kamu yang memilih beli rumah dengan KPR, sebaiknya jangan memaksakan diri akibat tuntutan sekitar atau gengsi semata. Jangan juga menggunakan dana darurat, apalagi sampai berutang untuk membayar DP rumah. Hindarilah memaksa beli rumah dengan DP kecil, apalagi sampai 0%. Karena itu akan membuat pokok utang dan cicilan bulananmu menjadi besar sekali. Bagi yang memutuskan sewa rumah, pastikan investasi kamu bertumbuh lebih besar daripada kenaikan harga rumahnya. Jadi saat nantinya ingin membeli rumah, kamu sudah punya dana yang cukup bahkan berlebih. Kalau hoki, bisa jadi saat itu harga properti sedang turun loh. Kan jadi cuan banget. Apapun pilihannya, selalu pastikan kamu sudah mempersiapkan mental dan dana dengan mantap. Manfaatkanlah instrumen investasi dengan imbal hasil yang memungkinkan kamu bisa mengumpulkan real money dengan lebih efektif dan efisien. Melalui Think, ilmu investasi menjadi sangat mudah dipelajari. Yuk terangi pengetahuan investasimu bersama kami.